Bapak sampaikan tadi, menurut saya itu menggambarkan bahwa tangan dingin Bapak itu luar biasa dalam mengelola BUMN. Bapak adalah konduktor yang mampu mengorkestrasi BUMN secara baik, meskipun ada satu dua nada fals di dalamnya. Seperti biasa Pak Menteri, dalam satu keranjang apel itu ada satu dua buah apel yang busuk lah. Tapi secara umum itu luar biasa Pak Menteri. Pak Menteri, beberapa waktu yang lalu SKK Migas baru saja mengumumkan kepada khalayak di negeri ini bahwa telah ditemukan cadangan migas di Pulau Seram, di daerah saya Pak, itu kampung halaman saya Pak. Dan cadangan migas itu termasuk sangat besar selain temuan di Papua. Nah, cadangan migas yang terdapat onshore ini, di daratan ini, diharapkan nanti akan menambah kapasitas produksi bagi Indonesia, karena memang kita butuh lifting 1,7 sekian juta per hari, 660 minyak dan 1,1 gas per hari Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, sebagai Wakil Maluku Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri mendorong BUMN untuk menjadi pengelola blok itu. Jangan blok-blok migas ini kita serahkan untuk dikelola oleh konsorsium asing Pak. Kalau ada keikutsertaan swasta nasional, itu kan sangat minoritas sekali. Misalnya yang sekarang terjadi di blok Abadi Inpex yang dikuasai oleh konsorsium yang dikuasai oleh Inpex Jepang, Pak, Inpex Limited. Itu pun juga belum berproduksi, bahkan belum dikembangkan menurut saya. Ya. Tapi karena ini di daratan, saya percaya pasti akan dikelola dalam waktu dekat, karena biaya produksinya tidak terlalu mahal, Pak Menteri. Nah, sejalan dengan itu Pak Menteri, saya tetap pada sikap saya ketika saya sampaikan kepada Pak Menteri beberapa waktu yang lalu. Saya berharap supaya posisi-posisi pimpinan, baik itu kebijakan distribusi maupun promosi, di cabang-cabang BUMN di daerah saya Pak Menteri, saya berharap kalau bisa, kalau ada putra-putri yang fit and proper, pantas dan patut untuk dipromosikan, saya minta kalau bisa itu dilakukan Pak Menteri. Sehingga proporsionalitasnya itu tidak seperti sekarang, hanya ada 1-2 orang anak negeri, sementara yang lain saudara saya dari luar. Saya bukan sedang menggairahkan semangat kedaerahan, bukan sama sekali, tapi kecintaan saya kepada NKRI mendorong saya untuk mengingatkan Bapak soal kebijakan itu Pak, supaya tidak ada sakit hati atau kecemburuan sosial di daerah saya Pak Menteri. Yang kedua, Pak Menteri, kita tahu bahwa anak-anak perusahaan BUMN ini kan banyak juga yang bergerak di industri asuransi, terutama life insurance. Di Himbara saja kecuali BTN yang nggak punya life insurance. Tapi BNI, BRI semua punya life insurance, Pak Menteri. General Insurance juga punya Pertamina, Tugu Pratama Indonesia kan, Pak, itu kan luar biasa juga tuh. Maksud saya kalau kebijakan hilirisasi atau mengintegrasikan perusahaan-perusahaan, ini bukan anak perusahaan BUMN Pak Menteri, tapi saya percaya tangan dari Kementerian BUMN, tangan dari negara pasti sampai di situ. Karena pemiliknya adalah BUMN yang mengendalikan anak-anak perusahaan itu. Adakah pikiran Pak dari Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan life insurance di cucu-cucu perusahaan ini dalam satu kebijakan holdingisasi seperti yang Bapak lakukan selama ini Pak? Sebab saya lihat itu potensi income dari premi yang juga di-spend oleh BUMN kepada life insurance yang belum punya life insurance, itu cukup besar juga. Dan itu juga diserap oleh private sector di pasar Pak. Nah, kalau kita ingin untuk membuat industri asuransi kita juga kuat dan dimiliki oleh negara, maka saya kira pikiran ini juga harus menjadi pertimbangan Pak Menteri. Yang terakhir Pak Menteri, kalau saya bilang saya berdoa, saya bohong Pak Menteri. Tapi saya berharap Pak Menteri akan menjadi seorang anak bangsa yang akan luar biasa nanti ke depan Pak. Asalkan jangan Bapak menjadi calon presiden saja Pak, karena itu calon jagoan saya Pak Prabowo ya. Pak Menteri, you are the best. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tuh barang. Silakan Pak Inyoman Parta.